Kembali sore hari ini, saya mengajak semua yang hadir untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang bisa menuntun kita, meneguhkan kita, memberikan konfirmasi kepada kita. Kita mau belajar, kita mau renungkan tentang keseharian kita. Bagaimana kadang kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sering merasa, saya ulangi sekali lagi, sering merasa Tuhan itu jauh. Tuhan terasa jauh. Saat Tuhan terasa jauh. Itu tema sore hari ini. Itu juga yang kita akan renungkan, saudara-saudara. Begitu seringnya kita merasakan bahwa Tuhan terasa jauh. Bukan hanya kita saja, saudara-saudara. Bukan hanya kita saja yang merasakan seperti ini. Begitu banyak jiwa. Begitu banyak anak-anak Tuhan. Begitu banyak manusia di muka bumi. Bahkan dari ribuan tahun yang lalu. Sering merasa Tuhan itu begitu jauh. Bahkan Tuhan itu tidak ada. Bahkan merasa Tuhan itu tidak merespon. Tidak perhatian kepada kita. Ini yang kita mau renungkan dari firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita atau gadget kita dari Ulangan 31. Ulangan 31, satu ayat saja. Ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. 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 Saudara-saudara terkasih, saya ulangi kembali kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudara-saudara, perhatikan kata mereka di sini. Mereka di sini adalah musuh atau persoalan atau problema kehidupan kita sehari-hari. Tapi Tuhan berjanji, perhatikan saudara, sudah dari ribuan tahun yang lalu, pada saat bangsa Israel mulai menghadapi masalah, pada saat bangsa Israel mulai menghadapi musuh, mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi begitu banyak masalah, begitu problem, menghadapi begitu banyak problema kehidupan. Tapi Tuhan berjanji kepada mereka apa? Aku tidak akan meninggalkan kau. Aku tidak akan meninggalkan kau sendiri. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Tapi dalam realitas sehari-hari, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka juga sering bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Pada saat mereka meminum air, airnya pahit. Pada saat mereka mau makan, tidak ada roti. Bahkan yang ada mana, makanan asing bagi mereka. Mereka biasa makan bawang, ketimun, acar, semuanya. Mereka biasa makan daging. Tapi hari-hari itu mereka harus makan roti mana, yang merupakan makanan asing bagi lidah mereka. Sampai mereka bertanya, di mana Tuhan? Dan Tuhan selalu berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Aku akan menyertai engkau. Bahkan aku akan menyertai engkau di depan engkau. Sebelum engkau berjalan, aku akan berjalan di hadapanmu. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Itu janji Tuhan. Dan firman Tuhan adalah iya dan amin. Bukan hanya untuk bangsa Israel zaman itu, tapi untuk kita juga, gereja Tuhan. Untuk kita juga, anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan menyertai kita, membiarkan kita, meninggalkan kita.
dan kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan itu jauh sekali dari kita. Padahal Tuhan begitu dekat, firman-Nya berkata. Dan kita akan lihat bagaimana saudara-saudara putus asanya seorang hamba Tuhan, orang percaya, yang merasa bahwa Tuhan itu jauh. Itu dialami oleh seorang yang hamba Tuhan, sahabat Tuhan, orang yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang begitu berkenan di hadapan Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan, juga sama, merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh. Kita kembali buka Mazmur 88, ayat 13 dan 14. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Amin. Daud terus sampai berseru-seru. Daud bangun sampai pagi. Paginya di sini saudara-saudara, kalau saudara ngelihat Alkitab, kapan pagi bagi orang-orang percaya zaman itu? Kapan yang namanya pagi? Yang dikatakan Tuhan dari Mazmur juga, dan juga di Injil yang kita bisa baca, yaitu bagaimana Tuhan Yesus pagi-pagi benar pergi berdoa sendiri. Kalau saudara juga ingat apa yang terjadi di Taman Getsemani pada saat pagi-pagi benar. Jadi pagi-pagi di sini adalah waktu antara jam 2 sampai jam 3, saudara. Jam 2 sampai jam 3. Jam lagi enak-enaknya tidur, saudara. Saat semua orang lagi pada tidur. Tapi Daud saking rindunya, saking pengen dekatnya, saking pengen dapat jawaban doa, saking pengen dia melihat Tuhan. Dia sampai berkata, "Ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi aku datang di hadapan-Mu. Mengapa Tuhan? Mengapa kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripada." Itu jeritan Daud, itu seruan Daud. Itu juga yang dialami oleh Paulus, saudara-saudara. Kalau kita lihat Alkitab, Paulus sampai 14 tahun. Bukan waktu yang singkat. 14 tahun. Dia berteriak terus kepada Tuhan. Tuhan, aku cuma mau memberitakan Injil. Aku cuma mau memberitakan kabar baik, Tuhan. Tapi aku kekurangan. Aku harus bikin tenda. Aku harus jualan tenda, Tuhan. Selama 14 tahun. Saya cuma mau menyampaikan kabar baik-Mu. Saya cuma mau menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan. Ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Selama 14 tahun. Paulus merasakan yang namanya Tuhan itu terasa jauh. Dia harus berjalan sendirian. Saudara-saudara terkasih, juga saudara bisa baca di kitab Habakuk. Nanti selesai kita doa, silakan membaca kitab Habakuk. Bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seperti Habakuk. Dia harus ngomong langsung, saudara. Biasanya Tuhan ngomong melalui nabi. Jadi Tuhan yang ngomong ke nabi. Tapi dalam kasus Habakuk, Habakuknya yang ngomong duluan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan Engkau perlihatkan, Engkau pertontonkan bangsa yang tegar tengkuk? Kenapa Tuhan Engkau pertontonkan ketidakadilan di hadapan saya? Itu seruan-seruan Habakuk, saudara-saudara. Habakuk merasa dalam ratapan-ratapannya. Maka di dalam kitab ratapan kita bisa baca. Tuhan begitu terasa jauh.
Tuhan merasa seperti tidak adil kepada suku-suku Israel saat itu. Sehingga ada kitab ratapan yang kita bisa baca. Ada keberanian seorang nabi yang ngomong langsung, yang seakan-akan seperti apa? Seperti komplain, seperti mengeluh. Sebagaimana kita sudah baca tadi di kitab Mazmur juga. Raja Daud yang paru-parunya itu adalah harfa, yang paru-parunya adalah pujian. Setiap tarikan napas dari Daud adalah pujian, penyembahan. Lagu-lagu, pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut Daud. Setiap harinya, saudara. Tapi Daud merasakan bahwa Tuhan begitu jauh. Bahwa Tuhan sepertinya tidak ada. Kita bisa banyak baca di Alkitab bagaimana rasul seperti Petrus, Paulus sering merasa ditinggalkan. Bahkan Petrus dan murid-murid yang lain, saudara-saudara, sampai pulang ke kampung. Padahal Tuhan udah bilang sama Petrus dan murid-murid yang lain, beritakan Injil ke Judea, ke Yerusalem, Judea, Samaria. Tapi karena murid-murid, termasuk Petrus, merasa bahwa Tuhan itu jauh, bahwa merasa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka. Akhirnya Petrus pulang kampung, balik lagi, saudara. Dari seorang rasul yang sudah melihat begitu banyak mujizat menjadi keseharian dalam kehidupan Petrus dan murid-murid yang Tuhan Yesus lakukan. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, memberi makan 5.000 orang, air menjadi anggur. Petrus melihat, Petrus merasakan, Petrus mendengar secara langsung dari Tuhan Yesus. Tapi Petrus pulang kampung, saudara, ke Danau Galilea kembali. Balik lagi jadi nelayan. Dia tinggalkan pelayanannya untuk menjadi apa? Untuk menjadi nelayan kembali. Karena apa? Karena merasa bahwa Tuhan begitu jauh, bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Itu juga yang dialami oleh Petrus. Sampai Petrus tidak percaya kepada dirinya sendiri. Pada saat Tuhan Yesus manggil Petrus, kemari, jalan di atas air. Petrus harus sampai ditangkap tangannya untuk sampai tidak tenggelam. Saat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kapal mereka, badai gelombang terjadi di Danau Galilea. Murid-muridnya begitu dekat, ada dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan melihat Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus istirahat, tidur. Semua murid-murid ketakutan, saudara-saudara. Perasaan tadi. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19. Kita juga mau mendalami Alkitab, firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19. Dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga. Nabi Tuhan yang luar biasa juga. Yang pernah kita bahas dalam ibadah doa online kita beberapa waktu yang lalu. 1 Raja-Raja 19, mulai dari ayat yang ke-10, coba kita buka. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Di ayat 10, saya bacakan untuk saudara-saudara. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menentukan mesbah-mesbahmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan
dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Saudara terkasih, coba kita renungkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pribadi dari seorang nabi yang luar biasa di Israel. Elia harus berjalan ke Gunung Horeb. Yang jauh sekali, saudara. Dari Israel. Kalau pakai peta zaman sekarang, itu Elia harus jalan kaki dari Israel ke Mesir, saudara. Karena Horeb itu kira-kira adanya di sekitar Sinai. Sedangkan dia sebelumnya ada di sekitar Haifa, di Gunung Karmel. Karena apa? Karena Elia merasa bahwa Tuhan itu jauh. Dan kalau saudara perhatikan di sini, seperti keluhan, saudara-saudara. Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagimu. Bahwa Engkau adalah Tuhan semesta alam. Hanya aku seorang diri, Tuhan. Bahkan mereka ingin mencabut nyawaku. Dan apa yang dialami oleh Elia? Tetapi Tuhan tidak ada. Bahkan pada saat Tuhan sudah jalan, ada gunung-gunung pada runtuh. Gempa bumi terjadi. Tapi Tuhan tidak ada. Perasaan demi perasaan. Keadaan demi keadaan. Situasi demi situasi. Bahwa Tuhan yang selalu ada sama kita. Bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Seperti yang kita baca dalam Ulangan 31. Itu dialami oleh para nabi, oleh para hamba-hamba Tuhan. Bahkan oleh kita semuanya. Anak-anak Tuhan. Pada saat kita hidup di muka bumi ini. Perasaan demi perasaan itu, saudara. Yang kita harus atasi. Feelings. Situasi. Seperti itu. Yang dialami oleh banyak orang. Yang dialami oleh banyak para suami, para istri. Dalam rumah tangganya, seakan-akan Tuhan tidak ada. Yang dialami oleh para anak-anak muda. Yang seakan-akan Tuhan itu jauh. Bahwa Tuhan itu hanya milik orang tertentu, dekatnya. Yang dialami oleh banyak laki-laki yang berjuang untuk keluarganya, yang bertahan untuk keluarganya. Dan seakan-akan Tuhan itu begitu jauh dari kaum laki-laki. Banyak dialami oleh kaum wanita, para ibu, para istri, yang merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh di tengah pergumulannya, di tengah pengorbanannya, di tengah kehidupan sehari-hari, yang ingin memberi yang terbaik untuk keluarganya, ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya, ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Tapi pada saat berseru kepada Tuhan, pada saat meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak ada. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita mau renungkan, kita mau ambil pegangan. Apakah perasaan-perasaan itu benar? Apakah situasi-situasi itu benar? Yang dialami oleh Elia, yang dialami oleh Raja Daud, yang dialami oleh Paulus, yang dialami oleh Petrus, atau yang dialami oleh kita. Bahwa Tuhan itu begitu jauh. Saya akan ambil satu firman Tuhan. Satu firman Tuhan. Untuk menguatkan kita. Untuk meneguhkan kita. Untuk memberikan jawaban kepada perasaan-perasaan kita itu. Dan bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus bertindak. Satu firman Tuhan saja, saudara-saudara. Mari kita buka dari kitab kembali, kitab Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja 19, ayat 12. Ini jawaban Tuhan, saudara-saudara. Untuk perasaan-perasaan kita. Untuk situasi-situasi kita. Untuk keadaan-keadaan kita. Apakah Tuhan itu benar-benar jauh dari kita?
Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Amin. Amin. Saya ulangi saudara, khusus kata-kata di sini. Dan sesudah itu, sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Perhatikan kata-kata di sini. Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di tengah situasi gempa bumi, di tengah situasi api yang membakar, yang datang apa? Bunyi angin sepoi-sepoi basah. Artinya di tengah situasi apapun juga, kondisi apapun juga, yang paling ekstrim, saudara-saudara, yang paling parah sekali, saudara-saudara, gempa dan api itu mewakili keadaan atau situasi yang paling parah, paling ekstrim yang dihadapi oleh umat manusia. Tapi yang keluar, yang datang dari Tuhan apa? Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Apa itu angin? Maaf, apa itu bunyi angin sepoi-sepoi basah? Apa sih maksud angin sepoi-sepoi basah itu? Untuk jawaban kepada kita semuanya. And after the earthquake of fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, still small voice. Tolong garis bawahi small voice. Saudara-saudara terkasih, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, apapun feeling kita, perasaan kita, Tuhan Yesus tetap akan apa? Akan memberikan suaranya yang lembut. Tuhan Yesus akan tetap memberikan suaranya yang lemah lembut, small voice. Tuhan Yesus tetap akan berbisik kepada kita. Tuhan Yesus akan whisper kepada kita. Tuhan Yesus tetap akan apa? Berbicara kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ada small voice. Ada suara yang lembut, saudara. Ada suara yang penuh kasih. Itu yang diterima oleh Elia. Itu yang dirasakan oleh Elia. Di tengah kondisi yang ekstrim tadi, gempa bumi, api, dan sebagainya. Tapi ada small voice. Ada bisikan lembut. Ada bisikan, ada whisper lembut dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Api boleh terjadi. Gempa boleh terjadi. Kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kepada pengikut Kristus, kepada kita semua. Tapi Tuhan Yesus tetap akan apa? Akan berbisik kepada kita. Akan berkata-kata lembut kepada kita. Ada small voice, saudara-saudara terkasih. Saya ulangi sekali lagi, ada small voice. Di tengah gempa, di tengah api, di tengah badai, ada small voice. Tuhan Yesus tetap akan setia kepada kita. Tuhan Yesus tetap akan berkata-kata lembut kepada kita. Sekarang saya akan ajak saudara-saudara untuk membayangkan atau merekonstruksi. Untuk merekonstruksi atau membayangkan kejadian. Bagaimana sih seseorang bisa mendengar small voice, bisa mendengar suara yang lembut dari Tuhan. Mari kita bayangkan, saudara. Cuma satu, lean on. Kalau saya pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau bisa nyandar, saudara-saudara. Nyandar ke Tuhan Yesus. Kalau orang ngomong dan saya nggak gitu dengar, saudara. Seperti ini di Zoom ini. Saya nggak gitu. Apa yang saya lakukan? Saya nggak pakai perasaan, saudara.
Saya betulin earphone-nya, saya tempelin lebih dalam lagi, dan saya cek di komputernya, apakah nyambung benar atau enggak. Nyender. Kalau kita mau dengar small voice, nyender, saudara-saudara. Nyender ke bahu Tuhan Yesus. Atau yang dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Lean on. Karena pada saat kita nyender, pada saat terus kita berkata dekat gini, pada saat kita mendekati terus Tuhan, kita bakal dengar. Kita bakal dengar suara yang lembut tadi, bisikan tadi. Dan sudah cukup, saudara. Pada saat kita mendengar bisikan, pada saat kita mendengar small voice, sudah cukup untuk merubah situasi kita, untuk merubah keadaan kita, untuk merubah keadaan kita. Buktinya, Elia selamat. Elia tidak dibunuh oleh istri Ahab, tidak dibunuh oleh Isabel. Bahkan Elia bisa melayani, bahkan memuridkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Elisa lahir dari pemuridannya Elia. Karena apa? Karena small voice tadi. Dan dimulai dari lean on, saudara, nyender. Karena pada saat kita lean on, pada saat kita nyender, di situ ada yang namanya faith activation. Ada yang namanya apa? Langkah iman. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Bukan perasaan kita, bukan feeling kita, tapi kita aktif percaya, saudara. Berupa dengan apa? Berupa nyandar tadi. Mari saudara-saudara terkasih, saya ajak, termasuk diri saya sendiri, kita terus lean on, kita terus nyandar ke bahu Tuhan Yesus. Bukannya hidup dengan perasaan, bukan hidup dengan feeling, saudara. Tapi kita benar-benar nyandar. Karena hanya dengan nyandar, hanya dengan kita nyender, hanya dengan kita lean on, kita bakal bisa dengar apa? Small voice tadi. Dan small voice itu sanggup mengubahkan keadaan kita. Boleh ada api, boleh ada gempa, boleh ada badai. Tapi small voice tadi akan mengubahkan hidup kita. Bahkan mengubahkan hidup orang lain. Saudara-saudara terkasih, kembali mari kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Mungkin kalau ada di antara kita merasa bahwa Tuhan Yesus begitu jauh, Tuhan Yesus tidak berjalan di depan kita, Tuhan Yesus tidak menyertai kita. Mari yuk kita apa? Kita nyender. Kembali kita nyender. Agar telinga kita bisa mendengar, saudara-saudara. Agar hati kita bisa mendengar suara yang kecil, small voice tadi. Di tengah badai sekalipun, di tengah api sekalipun. Small voice dari Tuhan. Small voice dari Tuhan Yesus. Suara lembut dari Tuhan Yesus. Sanggup menyelamatkan kita. Sanggup menyelamatkan keluarga kita. Sanggup menyelamatkan apapun dari setiap situasi dan kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan small voice-nya. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ya Aba, ya Bapa, kembali hamba-Mu datang Tuhan, beserta teman-teman semua, ke hadirat-Mu, untuk mengucap syukur Tuhan Yesus, untuk kebenaran firman-Mu, untuk tuntunan firman-Mu, untuk bimbingan firman-Mu, untuk doa-doa Tuhan, untuk sore hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman-Mu, untuk setiap pengajaran firman-Mu. Teguhkan setiap pengajaran ini dengan kuasa Roh-Mu, agar kami sanggup mengerti lebih lagi, agar kami sanggup menjadi pelaku dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus mendengar small voice, untuk kami semua di sini Tuhan. Dan kami mampu bersandar setiap hari, nyender Tuhan, kepada Engkau, agar kami bisa mendengar suara-Mu yang lembut, agar kami bisa mendengar bisikan-Mu, karena hanya dengan satu bisikan dari Engkau, Engkau mampu Tuhan, mengubah semua kondisi kami, keadaan apapun, separah apapun juga kondisi kami sore hari ini. Engkau sanggup ubahkan. Api boleh terjadi, gempa boleh terjadi, badai boleh terjadi Tuhan. Ancaman demi ancaman Tuhan, boleh terjadi. Tapi suara-Mu yang lembut, sepoi-sepoi basah Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar sore hari ini. Haleluya. Amin.